Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kadada Kisah. Pada kesempatan dan video kali ini, teman-teman semuanya kita ingin berbagi ataupun sharing ya mengenai cara ataupun menyusun LK 3.1, menyusun best practice ya. Yang mana dalam menyusun best practice ini menggunakan metode STAR ya, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak ya. Jadi kita di dalam tentunya terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran ya. Nah, adapun formatnya seperti ini ya, teman-teman ya, ada lokasi, lingkup pendidikan, tujuan yang ingin dicapai, penulis, tanggal, situasinya ya, situasinya kondisi yang menjadi latar belakang masalahnya apa, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini, kemudian tantangannya apa saja ya. Artinya tantangannya apa saja ini maksudnya tantangannya apa ya yang menjadi sesuatu yang menjadikan tantangan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu ataupun tujuan yang ingin kita capai. Kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian aksinya, langkah-langkah apa yang dilakukan dalam menghadapi tantangan, dan refleksi hasil dan dampak ya. Nah, jadi teman-teman semua, kita di sini sekadar berbagi saja, artinya kita tidak menggurui ya untuk cara melakukan ataupun mengisi LK 3.1 ini sesuai dengan pengalaman kita. Yang pertama untuk lokasi, jelas saja ini lokasi artinya lokasi kita mengadakan praktik pembelajaran artinya ya. Misalnya kalau di SD berarti tulis SDN apa atau SMPN apa atau SMA apa ya. Artinya lokasi kita melaksanakan praktik lapangan ataupun PPL ya. Kemudian lingkup pendidikan, misalnya SMP berarti sekolah menengah pertama ya. Kalau SD berarti sekolah dasar. Kalau SMA atau SMK adalah sekolah menengah atas ataupun sekolah kejuruan ya. Kemudian tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan yang ingin dicapai ini teman-teman semua ini bisa kita ambil dari LK ya, mengenai identifikasi permasalahan yang ingin kita selesaikan ya. Di sini kita ingin menyelesaikan tentang rendahnya hasil belajar siswa ya, maka tujuannya tentunya adalah meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 7 ya pada materi bentuk aljabar dan statistika ya, seperti itu kira-kira ya. Kalaupun misalnya punya teman-teman artinya motivasi siswa yang rendah ya, hal ataupun identifikasi permasalahan yang ingin diselesaikannya ya, berarti tujuan yang ingin dicapainya adalah tentunya meningkatkan motivasi siswa ya. Kemudian penulisnya tuliskan saja ini nama teman-teman semua ya. Kemudian tanggal ini maksudnya tanggal kita melaksanakan pembelajaran ataupun aksi 1 PPL 1, aksi 2 artinya PPL 2 ya, pada tanggal berapa ya, tuliskan saja. Kemudian ini lagi kita lanjutkan mengenai situasi ya. Situasi artinya di sini kondisi yang menjadi latar belakang ya teman-teman ya. Artinya latar belakang permasalahan kita mengambil ataupun ingin menyelesaikan identifikasi permasalahan itu apa ya. Itu ya. Nah, di sini saya mengambil karena permasalahan saya tadi mengenai rendahnya hasil belajar siswa ya. Maka rendahnya hasil belajar siswa itu dilatar belakangi oleh bla 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 ya. Ini bisa kita ambil teman-teman ya di LK 1.1 ya, mengenai kolom analisis identifikasi masalah. Nah, mengenai rendahnya hasil belajar siswa, saya sudah mengambil ataupun sudah membuat ataupun sudah memberikan identifikasi permasalahan ya mengenai latar belakang. Yang pertama adalah dari hasil ulangan harian ataupun hasil ulangan harian atau nilai rapor siswa, bisa kita tambahkan ya, nilai rapor siswa. Sebelumnya masih banyak siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM ya. Kemudian yang kedua di latar belakangi juga oleh peserta didik kesulitan memahami materi yang dipelajari ataupun dijelaskan guru ya, tentunya terkait dengan statistika dan juga bentuk aljabar. Ini adalah latar belakangnya. Kemudian
Mengapa praktik ini penting ya? Nah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Nah, maka kita tuliskan saja, praktik pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan. Karena yang pertama, saya kira banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami ya. Kemudian, kedua, praktik pembelajaran ini tentunya dapat memotivasi saya sendiri untuk mendesain pembelajaran yang inovatif ya. Kemudian yang ketiga, praktik pembelajaran ini bisa menjadi referensi dan inspirasi untuk guru-guru lain bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam pembelajaran. Artinya ini adalah menjawab kenapa pembelajaran ataupun praktik ini penting ya. Kemudian yang ketiga ya, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini ya. Maka kita tuliskan saja peran dan tanggung jawab saya sebagai guru ya. Tentunya sebagai guru ya mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran secara efektif dengan mendesain pembelajaran yang inovatif dan media pembelajaran yang tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai serta dapat meningkatkan minat peserta didik dalam belajar matematika ya. Misalnya kalau ini adalah mata pelajaran matematika, tinggal disesuaikan saja dengan punya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya sudah ya mengenai situasi, kemudian kita lanjut ke tantangan. Tantangan di sini apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini kita bisa mengambilnya, tantangan ini maksudnya adalah penyebab masalahnya ya. Bisa kita ambil dari LK 1.2 mengenai kolom eksplorasi penyebab masalah. Silahkan teman-teman cek kembali LK 1.2-nya ya. Maka jawabannya adalah setelah melakukan identifikasi masalah ya, dan juga hasil wawancara dan kajian literatur, penyebab dari tujuan pembelajaran yang dicapai yaitu pertama adalah pembelajaran masih berpusat pada guru, di mana guru masih menggunakan metode expository, yaitu guru menjelaskan materi, contoh soal, dan memberikan tugas, sehingga siswa kurang berpartisipasi dalam pembelajaran. Ini adalah tantangannya. Kemudian yang kedua, model dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru tidak inovatif, artinya itu-itu saja ya, monoton ya. Kemudian yang ketiga, ini tantangannya dikarenakan keaktifan dan partisipasi belajar siswa yang rendah ya. Artinya ini berkaitan juga karena uh, hanya terpusat pada guru ya. Artinya siswa itu tidak adanya suatu partisipasi ya ataupun keaktifan ketika belajar. Kemudian, nah, berdasarkan penyebab dari permasalahan di atas, maka tantangan yang dihadapi guru adalah ini ya, tantangan dari yang tiga hal ini ya, adalah penggunaan berdasarkan penyebab dari permasalahan di atas. Tantangan yang dihadapi guru adalah yang pertama, penggunaan model pembelajaran yang tepat sehingga mampu meningkatkan aktivitas dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Kemudian, penggunaan media pembelajaran yang tepat dan inovatif yang sesuai dengan karakteristik siswa dan karakteristik mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu meningkatkan keaktifan dan partisipasi belajar siswa melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Ini adalah faktor penyebab dari permasalahan tersebut. Kemudian berdasarkan, nah ini ya, siapa saja yang terlibat. Berdasarkan ketiga tantangan tersebut di atas bisa disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan peran guru ya tentunya ya dalam hal kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu terkait kompetensi pedagogik dan juga kompetensi profesional ya. Sementara dari siswa yaitu keaktifan dan partisipasi belajar siswa ya, seperti itu saya kira ya. Kemudian ke bagian kolom aksi ya, langkah-langkah apa sih yang dilakukan menghadapi tantangan tersebut ataupun strategi apa yang digunakan, ataupun bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini ya. Nah, seperti ini ya, kita berikan contohnya ya. Ini hanya sekedar sharing ya teman-teman ya, tidak harus seperti ini, bisa saja teman-teman semua untuk menambahkan ataupun bisa memadukan dengan yang lainnya ya, sesuai dengan keadaan dan realita di tempat ya. Kemudian berdasarkan tantangan yang dihadapi guru, langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama adalah menjawab tantangan yang tiga ini ya.
Maka yang harus dilakukan guru adalah pemilihan model pembelajaran yang inovatif ya. Karena di sini tadi tantangannya adalah guru pembelajaran itu masih berpusat ataupun masih menggunakan metode ekspositori ya. Maka kita jawab tantangan tersebut adalah pemilihan model pembelajaran yang inovatif ya. Yang pertama adalah strategi yang digunakan guru dalam memilih model pembelajaran inovatif dalam meningkatkan keaktifan ya, maksudnya ini adalah keaktifan dan partisipasi siswa, yaitu dengan penggunaan model pembelajaran PBL ataupun Problem Based Learning dan model pembelajaran PJBL ya, Project Based Learning. Kemudian proses pemilihan model ini yaitu menjawab bagaimana prosesnya ya. Prosesnya yaitu mempelajari model-model pembelajaran inovatif melalui kajian literatur, lalu memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan siswa, lalu melihat karakteristik materi dengan mempelajari materi pembelajaran yang terdapat di buku paket pembelajaran. Kemudian sumber daya apa saja ya? Sumber dayanya yang digunakan yaitu jaringan internet ya, buku-buku yang terkait model-model pembelajaran, dan juga buku siswa matematika kelas 7 ya. Kemudian pemilihan media pembelajaran yang tepat ya, juga diantaranya untuk langkah yang harus dilakukan adalah pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi siswa ya. Di dalam media pembelajaran ini tentunya ada strategi yang dilakukan dalam pembuatan media pembelajaran PPT yang didesain semenarik mungkin. Kemudian proses pembuatan media pembelajaran itu oleh guru sendiri ya. Kemudian sumber dayanya melalui media pembelajaran buku siswa ya, laptop, jaringan internet, website Canva ya, dan juga aplikasi Microsoft PowerPoint itu untuk membuat media pembelajarannya ya, seperti itu ya. Nah, kemudian langkah yang harus dilakukan juga meningkatkan keaktifan dan partisipasi peserta didik ya. Langkahnya yang pertama adalah pembuatan strategi yang dilakukan guru untuk meningkatkan keaktifan siswa ini, yaitu dengan mengembangkan RPP dan LKPD terkait dengan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian proses pengembangan RP yang berpusat pada peserta didik dengan menentukan kegiatan-kegiatan pembelajaran apa saja yang dapat mengaktifkan peserta didik dan berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran. Kemudian sumber dayanya yang pertama adalah kreativitas guru ya dalam membuat RPP dan LKPD yang berpusat pada aktivitas siswa, yaitu sumber dayanya adalah kompetensi dan kreativitas guru ya. Dan siapa saja yang terlibat dalam aksi ini adalah guru dan siswa. Nah, kemudian refleksi hasil dan dampak ya. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah itu, apakah efektif ataupun tidak, mengapa ya, bagaimana respon orang lain terhadap strategi yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilannya ya, dan apa pembelajaran dan keseluruhan proses tersebut. Nah, dampaknya ya dari pembelajaran aksi 1 dan 2 dengan model PBL dan PJBL ini, yang pertama adalah dampak dari penerapan model PBL ya yang dipadukan dengan media PPT dan LKPD dalam kegiatan pembelajaran matematika ya tentunya terlihat efektif ya. Hal ini dilihat dari keaktifan dan partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Karena dalam kegiatan pembelajarannya, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Pada setiap kelompok akan mendiskusikan dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru pada lembar LKPD. Kemudian setiap kelompok untuk aktif dalam mempresentasikan hasil diskusinya ya, yang pertama. Artinya ada terlihat efektif ya. Kemudian dampak dari media pembelajaran PJBL yang dipadukan dengan media PPT dan LKPD dalam pembelajaran matematika juga terlihat efektif ya. Hal ini dilihat dari antusias dan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Karena pada saat pembelajaran peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian setiap kelompok mengerjakan tugas proyeknya masing-masing yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas ya. Nah, dari tugas proyek yang dikerjakan, terlihat siswa dapat menyelesaikan masalah tentang membuat diagram batang dan diagram garis pada data berat badan siswa dan data tinggi badan siswa ya. Kemudian menjawab apakah hasilnya efektif ya. Nah, pada kegiatan pembelajaran aksi 1 dan 2 ini tentunya ya sangat efektif
dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu dapat meningkatkan rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas 7 pada materi bentuk aljabar dan materi statistika. Ya, bagaimana responnya? Nah, sebagian besar respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini sangat senang karena mereka terlihat antusias. Antusias ya. Antusias dan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh kompetensi guru dalam mengolah pembelajaran, terutama dalam hal pemilihan model dan media pembelajaran yang inovatif ya. Kemudian pembelajaran yang dapat diambil yaitu seorang guru harus lebih kreatif ya tentunya dan inovatif dalam memilih model maupun media pembelajaran sehingga proses belajar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, seperti itu ya kira-kira teman-teman ya mengenai menyusun best practice ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.